Gak peduli saya mau dia pacaran sama tiktoker kek, tukang semir kek, tukang bangunan sekalipun, saya udah gak peduli, sudah tidak peduli. Ngerti nggak namanya diikhlasin? Ya udah, ya ikhlas, udah mau bagaimana? Kecewanya saya udah terlalu tinggi sampai akhirnya keluar kata-kata ikhlas. Gitu. Kalau memang seorang ibu mempunyai sifat yang buruk kepada seorang anak, maka haruslah kita selamatkan seorang anak kita. Kita didik dan kita jauhi dari seorang ibu yang mempunyai sifat yang buruk. Kenapa? Karena ketika ibu mempunyai sifat yang buruk, secara otomatis anak tersebut pasti akan mengikuti sifat dan kelakuan seorang ibu. Nanti lihat aja kalau gue udah meninggal. Kalau ahli waris kan memang sebelum mati meninggal itu kan memang gue udah ngurus semua dari dulu gitu. Cuma memang sekarang diperbaharui karena ada aset lagi yang lain-lain gitu kan. Terus sesuai sama hitung-hitungan Islam dan yang lain-lain ya, jadi diperbaharui aja. Nampaknya hubungan ibu dan anak antara Nikita Mirzani dengan Loli semakin tegang. Bagaimana tidak, pasca kepulangannya yang sempat membuat geger jagat dunia maya, Niki selaku ibunda dari Loli justru memilih diam atas pemberitaan tersebut. Sontak hal itu seakan mempertegas bahwasannya Nikita Mirzani tidak lagi memperdulikan Loli yang dianggap sudah tak sejalan dengannya. Meski kepulangannya tak digubris oleh sang ibunda, belakangan Loli justru memamerkan kemesraannya dengan sang kekasih Fadel Bajide di akun media sosial miliknya. Ya, terlihat gadis berusia 17 tahun itu nampak menikmati kebersamaannya dengan Fadel pasca keduanya menjalin cinta jarak jauh. Dan yang terbaru, Loli terlihat asik menari ria dengan sang kekasih yang juga ditemani oleh sang kakak Miraj Bajide. Lantas seperti apa respon Niki melihat kekompakan Loli dengan kekasihnya itu? Gak peduli saya mau dia pacaran sama tiktoker kek, tukang semir kek, tukang bangunan sekalipun, saya udah gak peduli, sudah tidak peduli. Ngerti nggak namanya diikhlasin? Ya udah. Ya ikhlas, udah mau bagaimana? Kecewanya saya udah terlalu tinggi sampai akhirnya keluar kata-kata ikhlas. Gitu. Kalau pada akhirnya ada orang tua yang belum menerima kekasih anaknya, seringkali karena faktornya si orang tua punya perspektif sendiri nih dalam melihat atau menilai pacar si anak gitu. Yang mungkin berbeda perspektifnya dengan si anak. Rasa tidak suka ini akan semakin membesar kalau memang tidak ada komunikasi atau keterbukaan gitu ya, atau anak mengkomunikasikan ini loh ma alasan aku menyukainya, alasan kenapa aku membutuhkannya menjadi pasangan atau kekasih, ini loh alasan kenapa aku naksir sama dia gitu ya, atau apa sih yang sebenarnya aku butuhkan dalam hidup ini sehingga aku ternyata merasa lebih nyaman dengan dia. Nah ini kalau tidak dikomunikasikan, maka pada akhirnya masing-masing kan jadi punya atau berpegang pada perspektifnya masing-masing gitu ya. Yang pada akhirnya si orang tuanya jadi makin melihat dengan cara yang berbeda dan mungkin dianggapnya juga salah. Begitupun anak melihat dengan cara yang berbeda dan mungkin dinilai juga salah oleh orang tuanya. Kalau bisa ya jangan pulang, karena gue nggak mau anak gue yang 2 orang ini terkontaminasi gitu. Gue kan nggak bisa 24 jam di rumah. Let's say dia pulang, terus Aska sudah bisa diajak bicara gitu kan. Apa nanti yang akan diomongin? Kalau gue sekarang, kalau anak gue yang satu seperti itu, ya gue harus jaga yang 2 ini jangan sampai seperti itu. Ini cuma butuh ketemu, lalu ngobrol nyaman dari hati ke hati gitu ya antara anak dan orang tua untuk saling mengungkapkan apa sih maunya mereka masing-masing, saling jujur, saling terbuka dan saling menghargai, tepatnya gitu. Karena biar bagaimanapun semakin besar anak ini kan mereka pasti punya kebutuhan sendiri, punya rasa ingin dihargai, ditoleransi, dianggap sebagai makhluk dewasa yang juga punya otonomi.
setiap orang tua pasti memang punya cara masing-masing dalam mengasuh ya anak-anaknya gitu. Karena kadang-kala orang tua merasa saya sangat paham sekali karakter anak saya, maka saya akan menempuh jalan yang menurut saya paling tepat untuk saya berlakukan kepada anak saya gitu. Hanya saya sayangkan saja pada saat berkonflik dengan anak, ada baiknya kita mesti tetap menjaga batasan-batasan atau hal-hal yang sekiranya tidak terlalu dipublish. Biar bagaimanapun anak yang sudah besar, kategorinya sudah masuk di dewasa awal atau remaja akhir ya, itu kan mereka juga punya privasi, ingin sedang membangun kehidupan pribadinya sendiri gitu. Cinta itu mempertemukan. Hal itu bisa membuat seseorang sampai ke titik terendah dan tergelapnya. Cinta itu menyatukan. Mereka tahu nggak hal-hal lain di luar itu? Hal-hal apa yang saya lakukan untuk Lesti? Cinta itu memisahkan. Kalau orang tua gua pada akhirnya tidak menganggap gua anaknya lagi. Bahkan kadang cinta itu juga meninggalkan. Satu saat gua kenapa-napa, dibunuh misalnya. Anak saya nikah, kenapa yang jadi walinya itu bukan saya? Tapi satu hal yang pasti, cinta itu punya kekuatan. Alvin in Love, cinta untuk semua. Tak cuma kemesraan Loli yang menjadi pusat perhatian para netizen, hubungannya dengan sang ibunda juga seakan tak habis dimakan oleh zaman. Ia sejak dirinya memilih untuk meninggalkan rumah, kini hubungan Loli dengan Nikita Mirzani semakin runyam setelah Niki menegaskan bahwa ia sudah tak lagi bertanggung jawab dengan eksistensi putri sulungnya di tanah air. Bahkan melalui akun Instagramnya, wanita berusia 37 tahun tersebut menyatakan jika dirinya hanya memiliki 2 anak, yakni Aska dan Arkana. Entah apa yang membuat Niki sampai sebegitunya dengan Loli. Namun yang pasti, hal itu turut mengundang komentar dari salah seorang pemuka agama yang ikut menyikapi hubungan antara Nikita dan Loli yang semakin merenggang. Bahwasannya kalau dalam pandangan agama, antara hubungan orang tua dengan si anak memang wajib dan patut menghormati orang tuanya. Seperti yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, birrul walidain itu memang harus dan patut dimiliki oleh seorang anak, menghormati dan patuh sami'na wa ata'na kepada kedua orang tuanya. Akan tetapi di posisi lain, orang tua yang bagaimana yang harus dihargai dan dihormati oleh seorang anak. Apabila orang tua itu mengajarkan hal yang tidak baik, maka itu tidak patut harus kita laksanakan perkara demikian. Akan tetapi kalau orang tua selagi mengarahkan kepada kebaikan, kita patut sebagai anak haruslah taat dan patuh kepada kedua orang tuanya. Kalau memang seorang ibu mempunyai sifat yang buruk kepada seorang anak, maka haruslah kita selamatkan seorang anak kita. Kita didik dan kita jauhi dari seorang ibu yang mempunyai sifat yang buruk. Kenapa? Karena ketika ibu mempunyai sifat yang buruk, secara otomatis anak tersebut pasti akan mengikuti sifat dan kelakuan seorang ibunya. Maka yang tadi saya katakan, yang terpenting adalah seorang ibu. Kalau ibunya baik, insya Allah anak-anaknya pasti akan baik. Tapi kalau ibunya buruk, pasti tidak menutup kemungkinan anaknya pasti mengikuti perilaku dan sifat ibunya. Sebetulnya dimulang murka juga enggak sih sebetulnya. Kalau gua kan hanya menjawab apa yang dia lontarkan, dan semua yang dia jawab kan, yang gua lontarkan juga kata-katanya tuh sangat sopan, tidak menjatuhkan. Gue cuman mengingatkan, ingat nggak kejadian ini, gitu. Kenapa bisa ada ini? Karena ada ini. Kenapa bisa ada ini? Karena ada ini, gitu kan. Kadang-kadang kan anak zaman sekarang suka lupa sama apa yang dia perbuat, gitu kan. Maunya selalunya benar. Padahal orang tua, mana ada sih seburuk-buruknya orang tua, anaknya juga harus jadi buruk juga seperti orang tuanya. Ketika mempunyai anak, seorang anak perempuan, maka kewajiban orang tua putus ketika anak perempuan tersebut sampai dia mempunyai seorang suami. Maka kewajiban orang tua menafkahi anak tersebut, mendidik anaknya sudah terputus, dikembalikan akadnya kepada suaminya. Maka ketika dia punya anak laki-laki, sampai putus di masa akil balik dan sampai dewasa, dia sudah bisa mencari nafkah sendiri. Putus menafkahi anak, membiayai anak, itu bukan berarti kita putus tanggung jawab, tidak mengakui seorang anak itu adalah anak kita.
Bukan. Akan tetapi kita tetap mendoakan anak tersebut. Sebagai orang tua haruslah perhatian kepada anak, walaupun anak tersebut anak perempuan atau anak laki, dimanapun anak kita berada, tetap perhatian orang tua, doa orang tua haruslah setiap saat dan setiap waktu untuk seorang anaknya. Maka dengan demikian kita disebut adalah orang yang amanah dan bertanggung jawab, dititipkan seorang anak kepada Allah Subhanahu wa taala dari Allah untuk kita. Seorang anak tersebut haruslah kita didik dan kita jaga, kita nafkahi, kita perhatikan pendidikannya, akhlaknya terutamanya. Tuh makanya jangan sampai, makanya kenapa gue tuh cari uang susah payah, malam jadi pagi, pagi jadi malam, buat gue tuh semua itu kan gue perjuangkan untuk anak-anak gue kelak, supaya nanti mereka mendapatkan kehidupan yang layak, pendidikan yang tinggi, bisa membanggakan orang tuanya gitu kan, sekelilingnya, keluarganya, itu aja sih. Cuman ya itu dia, kalau karena sudah terkontaminasi dengan hal-hal buruk, ya gue mau apa sekarang, ya udah. Bisa jadi seorang anak itu terganggu mentalitasnya sehingga dia menjauh dari orang tuanya, disebabkan karena kedua orang tuanya atau orang tuanya tidak mengakui si anak tersebut. Dilema pula menjadi seorang anak hal yang demikian, memiliki orang tua yang tidak mengakui anaknya. Akan tetapi yang harus kita cermati, kita sebagai seorang anak semuanya bakalan merasakan menjadi seorang anak. Tidak semua bisa merasakan menjadi kedua orang tua. Oleh karena itu kita yang menjadi orang tua tidaklah harus egois, maka kita harus betul-betul merangkul anak kita agar ke jalan yang benar, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa yang sangat besar adalah dosa mempersekutukan Allah, dan yang kedua durhaka kepada kedua orang tuanya, khususnya adalah ibu. Sampai sahabat pernah berkata kepada Rasulullah, bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, siapakah yang harus pertama kali saya hormati?" Kata Nabi, "Umuka, ibu kamu." "Siapa lagi Rasul?" "Umuka, ibu kamu." "Siapa lagi ya Nabi?" "Umuka, ibu kamu." "Tsumma ya Rasulullah?" "Tsumma abuka." Kemudian bapak kamu. Berarti derajat ibu itu 3, bapaknya 1. Bapak hanya punya derajat 1 di posisi seorang anak, dan ibu mempunyai 3 derajat, 3 tingkatan lebih tinggi dari seorang ayah. Maka oleh karena itu khusus untuk seorang anak, berbaktilah kepada kedua orang tua. Ketika nasihat orang tua itu betul dan benar, maka ikutilah nasihatnya, maka bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika memang kita beragama muslim, maka bertobatlah kepada Allah, meminta maaf dan ridho dari kedua orang tuanya. Jangan sampai kita menggores hati kedua orang tua kita, maka dengan sebab itulah insya Allah rahmat dan ridho Allah akan turun, hidup kita penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tak selesai sampai di situ, baru-baru ini Nikita Mirzani bahkan telah menghapus Loli dari tanggungan asuransi hingga hak waris yang tadinya menjadi hak bagi Loli. Sebagaimana hal itu terlihat dalam postingan Niki yang memperlihatkan selembar surat yang berisikan nama ahli waris. Padahal sebelumnya tercantum nama Loli yang akan mendapat warisan paling besar, yakni 40%. Sementara 2 anak laki-lakinya masing-masing mendapat 30% dari harta yang dimiliki Nikita Mirzani. Nanti lihat aja kalau gue udah meninggal. Kalau ahli waris kan memang sebelum mati meninggal itu kan memang gue udah ngurus semua dari dulu gitu. Cuma memang sekarang diperbaharui karena ada aset lagi yang lain-lain gitu kan. Terus sesuai sama hitung-hitungan Islam dan yang lain-lain ya, jadi diperbaharui aja. Karena kalau nggak salah di dalam Islam itu anak perempuan akan ikut suami. Jadi lebih banyak ke anak laki-laki gitu. Jadi diperbarui di situ aja. Nanti tunggu lihat gue mati aja lah. Nanti siapa yang dapat? Kenapa ada warisan? Jadi gini, belajar dari teman-teman artis yang sebelumnya, ya kan. Banyak banget yang meninggal, tapi meninggalkan hutang, meninggalkan masalah. Gue nggak mau kayak gitu. Kasihan anak-anak gue nanti, kasihan keluarga gue. Jadi kalau gue punya apa-apa tuh udah ada semua. Kayak ini kan hari Minggu mau ke tempatnya abang juga. Jadi udah mulai diperjelas nih, gue punya ini di sini, gue punya ini di sini, ini tolong ya gitu kan, diurus. Kadang gue takut aja gitu ketika gue nggak ada, anak gue terbengkalai, anak gue jadi nggak punya apa-apa, kasihan gitu. Jadi dari sekarang aja gue udah atur. Jadi nanti suatu waktu kalau jangan sampai gue sih maunya meninggalnya di atas 60 ya, maksudnya gue pengen lihat anak gue juga menikah gitu. Ya semuanya kalau gue udah nggak ada ya semua udah tinggal dibagi-bagi rata aja. Kalau saya sih sekarang orangnya lebih
gimana ya, apa yang sudah ya sudah gitu, nggak mau terlalu dipusingin gitu, karena kan hidup itu kan terus berjalan. Kita kalau fokus ke satu orang saja nanti jadinya nggak berkembang gitu kan. Jadi ngurusin yang pasti-pasti aja lah tuh, biar jadi urusan gue dan keluarga. Saya terlalu sibuk dengan urusan yang lain karena masih ada 2 anak yang harus diperhatikan, ya kan, masih kecil-kecil juga. Jadi ya nggak terlalu itu banget urusan yang lain-lain sih, karena banyak hal yang lebih penting yang harus diurus gitu. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.